Halo guys, welcome back to my channel Kim Tan HD. Yes, gue kembali lagi nih. Dan kali ini seperti biasa gue bakal kembali nge-share sebuah pengalaman pribadi gue dalam mengarungi dunia pelangi. Oh ya, sebelumnya guys, buat kalian yang suka hobi main TikTok, please follow juga ya akun TikTok gue. Tinggal cek di deskripsi. Dan juga please follow akun Instagram gue ya. Follow. Kepoin terus karena gue selalu aktif di dua platform itu, termasuk juga di YouTube ya. Oke, sebelum gue memulai cerita gue kali ini, gue sih selalu berharap dan selalu mendoakan yang terbaik deh buat kalian semua dalam menjalankan aktivitasnya, dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Pokoknya gue doain yang terbaik deh, yang pastinya tetap ya selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Pengalaman gue sebenarnya adalah flashback ketika gue masa kecil. Kayak gimana Kim maksudnya? Jadi gue ini waktu dulu kecil ya guys ya, gue selalu main sama sepupu gue. Dan sepupu gue ini adalah seorang cowok. Terus waktu itu gue pernah ngelakuin sesuatu yang bener-bener gak kebayang deh pokoknya. Yaudah, siapin aja ya tisu, lotion, dan posisi yang nyaman. Mari kita mulai. Masa kecil gue itu memang sangat indah. Kenapa bisa dibilang indah? Karena memang gue selalu bermain dengan sepupu-sepupu gue yang notabene itu cowok semua. Terus ya gue main pun juga mereka tahu kalau gue ini agak berbeda dari mereka. Kenapa gue di sini bilang berbeda? Karena mereka selalu mengalah ke gue gitu. Misalnya kalau lagi main petak umpet gitu kan, terus tiba-tiba gue yang jagain, mereka mengalah untuk segera mempertemukan gue dengan mereka gitu. Jadi mereka tuh adalah tipe sepupu yang bener-bener ke gue itu kayak menspesialkan banget gitu loh. Jadi karena perlakuan mereka kayak gitu ke gue, waktu dulu kecil itu gue ngerasa kayak gue tuh spesial banget gitu. Padahal gue sama mereka kan sama-sama cowok ya. Tapi mereka itu memperlakukan gue itu bener-bener berbeda guys. Masuk satu sepupu yang bakal gue angkat sekarang ceritanya. Karena dari sekian sepupu cowok gue ini, yang satu ini tuh yang paling bisa dibilang tuh hubungan kita berdua tuh lebih dari sekedar main gitu. Karena dulu ketika waktu kecil itu kita pernah ngelakuin hal yang memang tidak biasa antara gue sama sepupu gue ini. Emang ngelakuin apa tuh Kim? Gue sama sepupu yang satu ini waktu dulu kecil selalu main rumah-rumahan. Lo bayangin gak? Gue sama dia main rumah-rumahan. Dan ketika waktu main rumah-rumahan itu, dia tuh memposisikan diri sebagai husband, suami gitu kan. Dan gue sebagai yang di rumah, which is ibu rumah tangga. Itu tuh permainan yang gue masih ingat banget sampai saat ini di antara gue dan dia. Dan ketika bermain rumah-rumahan itu, gue dan dia itu sering banget ngelakuin ini. Gak tahu kenapa gitu, gue juga gak habis pikir. Kadang lagi gak main rumah-rumahan pun juga kita kalau lagi habis main rebahan kan capek tuh, kan saling menatap karena kita menyamping gitu kan tiduran, terus mendekat dan kita begini lagi. Terus sering banget kita ngelakuin kayak gitu. Dulu ketika gue kecil gue nggak tahu itu apa, dan mungkin dia juga sama. Yang jelas kita tahu kalau itu tuh menyenangkan gitu ya, walaupun kita berdua sama-sama cowok ya waktu itu, tapi gak kepikiran kayak kita tuh bakal belok jadi cowok pelangi atau kayak gimana. Yang jelas gue sama dia itu bener-bener spesial banget. Gue enjoy banget ngelakuinnya, begitupun juga dia gitu. Dia tuh kayak gak ada paksaan gitu. Dan makin lama itu dia ke gue tuh kayak nganggap gue tuh sebagai sosok pacar kecilnya gitu. Itu sih yang gue rasain. Itu yang gue selalu lakuin setiap ketemu dan main sama dia. Singkat cerita, waktu pun sudah sangat bergulir ya, sudah sangat bener-bener beranjak gitu kan. Itu kejadian waktu kita masih kecil banget ya, kurang lebih ketika SD lah ya. Terus setelah kejadian itu SMP, SMA semuanya sudah berubah. Di antara kita pun yang kecil akrab, ketika waktu dulu kita bener-bener selalu main kayak gitu ya, sudah beranjak besar remaja gitu,
semuanya ya sudah nggak akan mungkin terulang dan kembali lagi gitu ya, karena pasti akan merasa malu dan sudah tahu kalau itu tuh menyimpang gitu loh. Nah, kejadiannya ini terjadi ketika gue pulang kampung, dan gue pulang ke rumah. Jujur li, udah nggak pernah ketemu sama dia, lama banget. Udah nggak pernah kontekan, nggak tahu juga medsosnya apa gitu. Jadi ya sudah lose kontak aja gitu. Dan bahkan mengingat wajahnya pun juga udah lupa kayak apa sekarang dan kayak apa bentukannya gitu ya. Dan waktu pas gue pulang kampung itu, mudik gitu ya, ya seperti biasa juga gue pulang ke rumah, tiba-tiba nggak tahu mungkin nyokap gue itu ngasih pengumuman ke saudara-saudaranya bahwa gue pulang. Jadi satu persatu saudara gue datang gitu kan, nemuin gue karena emang gue jarang pulang ya. Jadi mereka tuh kayak pengen ketemu gue gitu kan, termasuk sepupu gue yang satu ini. Gue pun gak habis pikir aja gitu, kok tumben dia pengen nemuin gue gitu. Ya gue sih seneng-seneng aja. Dan kejadiannya itu malam harinya guys, karena gue itu pulang kan malam hari sebelumnya. Terus seharian, siangnya itu saudara-saudara gue datang gitu, ketemu sama gue gitu kan. Nah malamnya ini si sepupu gue ini ada nemuin gitu. Ketika gue lagi nonton TV sama keluarga, tiba-tiba ada yang ngetok pintu dan bilang assalamualaikum gitu. Gue pikir siapa, pas ketika nyokap buka pintu ternyata sepupu gue yang ini. Oh my god, ya gue sih agak senang-senang deg-degan gimana gitu ya, karena udah lama juga, takutnya canggung atau kayak gimana gitu kan. Terus dia pun masuk dan gue pun nemenin tuh akhirnya ngobrol bareng dia di ruang depan ya. Kalau family gue kan di ruang tengah nonton TV gitu. Ya udah, kita berdua ngobrol. Pertama kali ngeliat sosok sepupu gue ini, gue sedikit kaget karena sekarang dia sangat tinggi ya. Terus badannya juga udah gemuk gitu kan, nggak kayak dulu yang masih kecil-kecil gitu lah ya. Sekarang dia udah bener-bener berbeda pokoknya. Dan yang pastinya sekarang dia udah married. Kita pun ngobrol, saling bertanya-tanya gitu kan, gimana kegiatannya, bagaimana aktivitasnya gitu kan. Sesekali gue pun memuji dia ya, karena gue udah lama nggak ketemu, nggak ngobrol juga, jadi gue agak salting juga gitu kan. Wow, makin ganteng aja nih gitu. Ya biasalah katanya. Iya kelihatan kok sekarang makin dewasa. Beda sama kayak dulu ya, masih kecil-kecil gitu kan. Iya udah lama katanya. Iya waktu dulu kan kita sering banget main. Gue kan langsung menegaskan dan mengingatkan kembali. Dulu kita main rumah-rumahan, terus kamu sebagai suaminya dan kita begini. Itu gue refleks aja bilang kayak gitu. Gue berani aja ngomong kayak gitu. Dia cuma senyum sambil gini. Pokoknya mungkin dia pun pasti ingat. Dan ketika gue ceritain lagi tuh, dia kayak bener-bener akhirnya kita nyambung tuh, connect lagi, ngobrolin masalah masa kecil kita dulu gitu. Dan waktu itu juga gue nyeritain tentang keakraban kita setiap hari gitu. Sampai ada di momen dimana kita sama-sama diem gitu kan, dia pun juga diem. Terus tiba-tiba gue nyeletuk kayak gini, asik kali ya kalau misalnya bisa mengenang masa kecil, kata gue gitu kan. Emang masa kecil yang mana katanya. Terus gue langsung ngasih kode. Dia senyum aja. Nggak tahu tuh, gue nggak tahu kalau dia belok atau kayak gimana. Yang jelas udah married ya. Pasti sih kata hati gue bilang dia nggak mungkin belok gitu. Cuman ya gue coba aja deh gitu. Terus setelah kayak gitu dia cuman senyum. Kondisi rumah kan memang lagi banyak family belum pada tidur tuh. Jadi ya udah, kita ngobrolnya ngalor ngidul lagi gitu kan. Sampai pada gongnya itu di jam 9:30, nyokap gue tuh pamit tidur duluan. Dan akhirnya suasana rumah hening, cuman kita berdua lagi ngobrol aja tuh. Ketika suasana sudah sepi dan kita pun cuman tinggal berdua aja yang masih melek gitu, akhirnya gue pun langsung mancing lagi tuh. Gimana ya rasanya kalau sekarang di usia kayak gini main rumah-rumahan dan begini lagi gitu.
dia cuman senyum. Ya udah, karena dia diem aja dari tadi nggak ada respon, gue pun mendekat tuh, dan akhirnya gue pun duduk di samping dia. Gue tatap matanya dan gue langsung mendekat, dan ternyata dia nggak menghindar, malah diem aja ketika kayak gitu sih. Awalnya diem aja, dia nggak ada respon, cuman gue doang yang bermain gitu kan. Sumpah itu rasanya deg-degan banget ya, seriusan. Gue kayak enak banget gitu. Terus gue lepasin lagi. Setelah kayak gitu gue tempel lagi, dan yang kedua kalinya ini dia ngebalas permainan gue, dan kita ngelakuin ini yang bener-bener real kissing gitu. Kenapa gue bilang real? Karena ya kita berdua saling bermain di sana, saling ngelakuinnya, dan bener-bener sampai dia pun udah mahir banget ternyata ngelakuinnya, dan gue pun dibikin kayak apa ya, dibikin kayak keenakan aja gitu. Padahal tuh masih di sofa gitu. Kita ngelakuin lumayan lama tuh, berkali-kali, sampai gue tuh naik banget dan dia juga sama. Jujur di sini gue nggak tahu dia belok atau enggak ya, tapi ketika ngelakuin itu dia ngelakuin bener-bener dengan happy dan tidak terpaksa. Itu yang gue rasain. Udah agak lama tuh di sofa kita beginian kan, sambil tangan gue pun udah berani banget menyentuh ke titik tengahnya yang waktu itu hanya mengenakan kolor doang. Jadi gue udah bisa pastiin kalau dia itu bangkit karena ngelakuin ini berdua. Setelah beberapa saat ngelakuin di sofa hampir lama, dan kita tuh kayak berani banget, gue langsung bilang sama dia, di kamar aja yuk biar leluasa. Dia cuman manggut, dan gue langsung ajak dia ke kamar gue. Dan kamar gue itu kan posisinya di bawah ya, bukan di ranjang gitu, jadi gak akan kedenger suara-suara yang berisik gitu. Gue langsung rebahan, dia tiba-tiba pas ketika pintu udah ditutup, dia langsung open close. Begitupun juga gue ngelihat dia yang sudah sangat inisiatif kayak gitu, ya gue nggak mungkin nggak ngelakuin hal yang sama gitu. Akhirnya gue pun ketika dalam keadaan rebahan open close gue juga. Jadi kita berdua hanya mengenakan kolor doang tuh. Terus dia menghampiri gue dan ngelakuin ini lagi dari atas. Ketika lagi ngelakuin itu gue langsung bisik-bisik, wow, sekarang permainannya makin berani ya, makin beda sama waktu dulu ketika kecil gitu. Dia cuman senyum, iyalah sekarang udah tahu gimana caranya. Tapi sumpah aku seneng banget lah, aku bahagia. Masa sih? Iya. Nah ketika gue udah bilang gitu, kita begini lagi. Terus sesekali tangan gue tuh emang udah menyentuh area tengahnya ya. Begitupun tangan dia tuh udah ngelakuin ke area sini. Setelah kelar kayak gitu, tiba-tiba dia balik badan. Ya udah, sekarang saatnya gue beraksi. Gue sebelum ngelakuin karaoke, gue lepasin dulu area bawah, dan pelan-pelan gue pun mulai nurunin area tengahnya dia. Gue masih inget banget tuh posisinya dia waktu kecil dulu kayak apa, karena kan sering main di kali gitu kan, mandi kayak gitu. Dan ternyata gedenya wow, kayak gitu ya bentukannya gitu. Makanya gue excited tuh ngeliat perubahannya. Sampai gue bilang, dulu waktu kecil sih ngeliat kayak gini biasa aja, sekarang langsung di depan mata lihat kayak gini malah naik banget dan pengen langsung karaoke. Ya udah karaoke aja katanya. Ya udah gue langsung karaoke. Oh my god, rasanya tuh bener-bener kayak mimpi banget gitu. Akhirnya gue bisa ngelakuin ini sama sepupu gue di usia yang sekarang gitu. Dan dia pun juga ternyata masih menyimpan memori itu. Karena gue pikir kayaknya gak mungkin deh kalau udah gede mau gitu, apalagi ngelakuin hal kayak gini. Tapi dia malah mau banget gitu dan happy. Ya udah, akhirnya gue pun karaoke. Sambil karaoke dia pun juga kelihatannya kayak keenakan gitu. Setelah karaoke nih ya, beberapa saat gue tarik lagi. Dan sekarang dalam kondisi yang full tanpa apa-apa, kita gini lagi seperti biasa, saling bercengkrama gitu kan, saling merangkul. Ya pokoknya bisa lo bayangin kita guling-guling kesana kemari gitu kan. Itu bener-bener gue
dibikin manja, dimanjain banget sama dia. Sumpah gue rasanya enak banget, jujur. Setelah beberapa saat kayak gitu kan ya, tiba-tiba tuh gue langsung inisiatif, ayo cobain yuk. Cobain apa katanya? Ya cobain ya ngelakuin itu. Oh ya udah ayo katanya. Emang gimana caranya? Nah disitulah gue baru tahu kalau dia tuh ternyata belum pengalaman tuh buat ngelakuin itu sama cowok. Lalu gue pun langsung siap-siap ngambil lotion yang ada di tas dan langsung gue siapin area gue. Begitupun juga dia. Posisi gue udah nyaman, dia udah nyaman. Lalu gue langsung bilang, coba mulai gitu kan. Terus dia pun mengerti pelan-pelan tuh. Rasanya aduh, ketika pelan-pelan dia ngelakuinnya, yang gue tuh makin mengeras gitu. Dan sampai pada gongnya itu pas ketika full banget udah semuanya masuk, disitulah rasa itu akhirnya gue rasain sendiri. Dan ketika sudah dalam keadaan full semuanya, dia pun inisiatif gini lagi. Dan pelan-pelan dia mulai menggerakinnya. Gerakan maju, mundur, pelan, cepet dia lakuin, sangat-sangat dinamis. Dan gue keenakan dibuatnya. Dan rasanya itu bener-bener bikin gue tuh melayang-layang keenakan. Karena ngeliatnya gue yang dari awal sampai akhir bangkit, itu menunjukkan kalau gue bener-bener suka banget dan naik banget sama dia. Gue pun keenakan, dia pun juga sama. Lalu setelah nyaman kayak gitu, gue dibalikin. Akhirnya gue sekarang yang posisinya kayak tengkurap, dia pun ngelakuinnya makin kayak kerasa gitu. Karena posisi itu pasti gue ngejamin banget itu bakalan lebih enak dan biasanya ngebuat si posisi T itu akan jauh lebih cepet tumpahnya gitu. Cuman gue nggak mau cepet-cepet sih, gue langsung balikin lagi. Dan sekarang posisi kita menyamping. Ketika menyamping itu romantis banget ya, karena posisinya itu kan menyamping, gue sambil digini gitu. Terus bibirnya gue itu kan sama dia begini lagi, dan tangannya itu ngeraih ke area gue. Jadi gue bener-bener kayak dibikin apa ya, aduh nggak bisa gue bayangin deh, coba lo bayangin sendiri aja. Setelah dari menyamping itu kembali ke posisi awal, ya seperti biasa ya, posisi umum orang-orang ngelakuin pada umumnya gitu. Dan ya you know deh, kalau udah di posisi itu pelan cepet udah dilakuin banget sering gitu. Sampai pada gongnya dia pun ngelakuin gerakan yang sangat cepet banget. Dan gue yakin nih pasti ini bakal tumpah. Dan benar saja ketika di beberapa detik itu dia langsung bilang mau tumpah katanya. Dan akhirnya dia pun tumpah. Dimana tuh Kim? Ya dimana lagi kalau bukan di dalam. Setelah dia tumpah, lalu gue pun juga nyusul dan gue juga akhirnya tumpah. Kita sama-sama tumpah, sudah kelar, dia kecapean, pelan-pelan dia lepasin dan rebahan di samping gue. Lalu kita berdua rebahan tuh. Ya kecapean aja gitu, karena kita habis ngelakuin main rumah-rumahan tapi versi orang dewasanya gitu. Kalau dulu kan cuma sekedar gini karena nggak tahu ada hal yang kayak gitu, tapi sekarang kita lakuin bukan sekedar ini tapi sampai ngelakuin hubungan yang itu sih yang gue tangkep ya dari permainan dan pertemuan gue malam hari itu sama sepupu gue. Setelah kelar beberapa saat kita rebahan karena kecapean, dia pun langsung kebangun dan bersih-bersih tuh. Waktu itu kebetulan gue bawa ada tisu basah sih, jadi dia dibersihin. Begitupun juga gue. Setelah kelar ya udah kita duduk ngobrol dan gini lagi. Terus gue bilang sama dia, mau nginep nggak? Enggak lah, masa nginep katanya, nggak enak ditungguin di rumah. Ini juga ketemu kesini juga karena kan tahu sendiri, ketemu sama kakak sepupu udah lama nggak pernah ketemu, jadinya ya diizinin gitu. Ya udah deh kalau gitu, makasih ya udah nemuin dan makasih udah main rumah-rumahan lagi. Iya sama-sama katanya. Lalu dia pun pamit pulang tuh karena nggak bisa lama-lama juga kan. Ya udah gue anterin sampai ke depan. Terus ya sudah deh dia pulang. Gue tutup pintu
Dan gue lanjutin main handphone. Aduh, pokoknya bener-bener deh malam hari itu gue gak habis pikir ya guys, bermain sama sepupu gue lagi yang udah lama banget gak pernah ketemu gitu ya, dan mau ngelakuin itu. Dan gue pun gak, sampai sekarang masih bertanya-tanya sih, kira-kira dia belok atau bi gitu ya, kok mau gitu. Itu sih yang sampai sekarang gue masih bertanya-tanya. Yang jelas malam hari itu gue dan dia bener-bener indah banget. Oke guys, gimana nih? Semoga terhibur ya dengan cerita gue kali ini. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Gue bakal share lagi pengalaman gue berikutnya. Jadi pantengin terus channel ini. Oke, thank you for watching and see you next time.